Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Surabaya. Gimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa dalam program yang selalu kita nantikan, belajar dari rumah bersama guruku. Selama 30 menit ke depan, Ibu akan menemani kalian untuk belajar bersama. Nah, sudah siap buku dan peralatan tulisnya? Anak-anak, tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan nama Ibu Dzulkhoiriyah. Sehari-hari Ibu mengajar di SD Muhammadiyah 22 Surabaya. Nah anak-anak, hari ini Ibu tidak sendirian. Ibu ditemani oleh anak-anak kelas 2 yang mengikuti pembelajaran lewat virtual Zoom. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Oke, sudah siap ya? Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Nah anak-anak, biasanya sebelum kita belajar, kita melakukan apa? Berdoa, betul sekali, berdoa. Agar dalam pembelajaran kita dikasih kemudahan, kelancaran, dan tentunya ilmu yang bermanfaat. Tapi sebentar-sebentar anak-anak, kok Ibu lihat masih ada yang lemes ya? Masih ada yang ngantuk? Nah, supaya ngantuknya hilang, Ibu ajak kalian untuk menggerakkan tangan sambil bernyanyi. Disiapkan ya tangannya, ayo mana? Tangan ke atas menggapai bintang, tangan di samping burungnya terbang, tangan ke depan bertepuk tangan, tangan diangkat, ayo berdoa. Nah, untuk berdoa kali ini, anak-anak akan dipimpin oleh teman kalian yang bernama Ike. Silakan Ike. Mulai. Ayo bisa diulangi ke? Diulangi lagi nak. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih Ike. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Materinya pembagian 2 bilangan. Namun sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi terlebih dahulu tentang pembagian. Nyanyinya boleh sambil berdiri ya anak-anak. Semangat. Pembagian itu pengurangan berulang, angka yang besar dikurangi yang kecil. Terus lakukan.
sudah semangat ya? Anak-anak, di subtema 2 yang lalu kalian sudah belajar tentang perkalian. Ada yang masih ingat enggak apa itu perkalian? Penjumlahan berulang. Pintar sekali. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Lalu apa ya pembagian itu? Nah, supaya anak-anak tahu apa itu pembagian, dengarkan penjelasan dan cerita dari Bu Guru berikut ini. Ada 8 anak, ada yang laki-laki dan perempuan. 8 anak ini dibagi menjadi 2 kelompok. Perhatikan ya. Kira-kira masing-masing kelompok ada berapa anak ya? Pembagian adalah membagi benda menjadi beberapa kelompok sama banyak. Perhatikan. Setiap kelompok berisi sama banyak supaya adil ya. Nah, jika 8 anak dibagi menjadi 2 kelompok, maka masing-masing kelompok ada 4 anak. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, dari sini dapat kita artikan bahwa pembagian berarti membagi benda menjadi beberapa kelompok dengan setiap kelompok berisi sama banyak. Anak-anak, pembagian itu juga diartikan pengurangan berulang sampai habis. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, kurangi selalu sampai 0. Ingat ya, bagaimana ya kok bisa pengurangan sampai habis itu bagaimana caranya? Ayo perhatikan contoh soal berikut ini. Budi mempunyai 6 buah permen. Dibagikan kepada 2 orang temannya sama banyak. Berapa banyak permen yang diperoleh masing-masing teman Budi? Nah, untuk menjawab soal pembagian ini, kita harus mencermati kalimatnya ya anak-anak. Budi mempunyai 6 buah permen. Lah, ini permennya sudah datang. Karena 6 kita tulis 6 dibagikan kepada 2 orang temannya sama banyak. Nih temannya juga sudah datang. Nah bagaimana ya? Tadi kita ingat bahwa pembagian itu adalah pengurangan berulang sampai habis. Nah nanti kita lanjutkan ya anak-anak belajarnya setelah pariwara yang lewat berikut ini. Tetap dalam acara kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Halo anak-anak, masih bersama Bu Zul dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Nah anak-anak, tadi kita sudah belajar nih contoh soal. Budi mempunyai 6 buah permen ya. Dibagikan kepada 2 orang temannya sama banyak nih, permennya sudah ada anak-anak 6 ya. Nah kira-kira masing-masing anak dapat berapa ya jika 6 dibagikan kepada 2 orang temannya? Kita ingat kembali anak-anak bahwa pembagian itu adalah pengurangan berulang sampai habis. Jika 6 dibagi 2 berarti 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Belum habis ya anak-anak, kita kurangi lagi. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Masih belum habis juga, kita kurangi lagi. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Kalau sudah 0 berarti sudah habis anak-anak. Tapi 0 ini bukan jawabannya. Lalu yang mana jawabannya? Jawabannya kita hitung ada berapa kali pengurangan tadi. Kita hitung sama-sama ya. Anak-anak yang di rumah maupun yang di virtual Zoom. Ikut ngitung ada berapa tadi pengurangannya? 1, 2, 3. Karena ada 3 kali pengurangan, maka 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sudah jelas anak-anak? Nah, dari sini dapat kita artikan bahwa hasil pembagian itu dapat juga dicari dengan cara pengurangan berulang sampai habis.
Dan dari contoh 2 soal tadi anak-anak, ternyata pembagian itu dapat diselesaikan dengan 2 cara. Yang pertama dengan pengelompokan benda dan yang kedua dengan pengurangan berulang. Nah, supaya anak-anak lebih terlatih lagi nih soal-soal cerita pembagian, kita kerjakan contoh soal berikutnya. Ibu mempunyai 12 es krim, lalu dibagikan kepada 3 anaknya sama banyak. Maka setiap anak mendapatkan titik-titik es krim. Kita cermati kalimatnya ya anak-anak. Ibu mempunyai 12 es krim. Nah, bentuk pembagiannya seperti ini ya. Ibu mempunyai 12 es krim berarti kita tulis 12. Nah, es krimnya sudah datang. Dibagikan berarti kita kasih tanda bagi. Tanda bagi itu titik 2 ya. Kepada 3 anaknya. Kita tulis angka 3. Nah, ini anaknya juga sudah datang. Kita ingat kembali anak-anak bahwa pembagian itu juga diartikan sebagai pengurangan berulang sampai habis atau 0. Jika 12 dibagi 3 berarti 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Masih banyak anak-anak, berarti kita kurangi lagi nih. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Belum habis juga, kita kurangi lagi. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Kita kurangi lagi. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Kalau sudah 0 berarti sudah habis. Nah, kalau sudah habis 0 bukan jawabannya anak-anak. Mana ya jawabannya? Kita hitung ada berapa kali ya pengurangan. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Karena ada 4 kali pengurangan berarti 12 dibagi 3 sama dengan 4. Bisa dilihat nih anak-anak ya. Anaknya ibu yang 3 tadi dapat masing-masing 4 es krim. Sudah jelas ya? Kalau gitu kita latihan lagi nih. Yang di rumah, yang di virtual Zoom siap ya menghitung soal berikutnya? Siap? Siap. Oke. Gunakan cara pengurangan berulang. Nomor 1, siap menghitung ya anak-anak? 8 dibagi 4 berarti 8 dikurangi 4. Ayo ada yang tahu enggak? 8 dikurangi 4 berapa? 4. Pinter. 4. Karena 4 belum habis, kita kurangi lagi. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Kalau sudah 0 berarti habis ya. Kita hitung. Karena ada 2 kali pengurangan berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2. Soal yang kedua siap? 9 dibagi 3 berarti 9 dikurangi 3 sama dengan berapa ya? Berapa? 6. Betul sekali 6 ya. Karena belum habis kita kurangi lagi anak-anak. 6 dikurangi 3 sama dengan berapa ya? 3. Pinter. 3. Karena belum habis juga kita kurangi lagi ya. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Kalau sudah 0 kita hitung anak-anak ada berapa kali ya tadi pengurangannya. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena ada 3 kali pengurangan maka 9 dibagi 3 sama dengan 3. Soal yang ketiga. Ayo siapa tadi yang belum jawab? Ikut jawab ya yang belum jawab. Soal yang ketiga, 15 dibagi 3 berarti 15 dikurangi 3. Ada yang tahu enggak? Pintar, 12. Hebat ya. Anak-anak yang di rumah juga bisa ya jawab pintar ya semuanya. Nah, karena belum habis kita kurangi lagi. Semangat mengurangi ini ya.
12 dikurangi 3? 9. Pinter. Karena masih 9, kita kurangi lagi. 9 dikurangi 3? 6. Masih 6, belum habis. Berarti kita kurangi lagi anak-anak. 6 dikurangi 3? 3. Belum habis juga. Kita kurangi lagi dong. 3 kurangi 3? 0. Karena sudah 0 berarti sudah habis. Nah, kita hitung ada berapa kali tadi pengurangan? 1, 2, 3, 4, 5. Karena ada 5 kali pengurangan, berarti 15 dibagi 3 sama dengan 5. Bagaimana anak-anak? Sudah paham nih? Sudah jelas? Sudah? Sudah. Nanti belajarnya kita lanjutkan lagi anak-anak setelah pariwara yang lewat berikut ini. Tetap dalam acara kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Hai anak-anak yang hebat, masih bersama Bu Zul dalam acara yang selalu kita nantikan, belajar dari rumah bersama guruku. Nah anak-anak, masih semangat enggak belajarnya? Masih. Kalau gitu Bu Zul pengen cek deh masih semangat enggak. Nanti kalau bisa Bu Zul bilang, mana semangatmu? Jawabnya, ini semangatku. Coba dicek dulu nih sama Bu Zul. Mana semangatmu? Ini semangatku. Sekali lagi aku belum yakin loh. Ayo, mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, terima kasih masih semangat. Anak-anak yang di rumah juga masih semangat ya. Nah, kita lanjutkan nih belajarnya. Ini ada sebuah percakapan antara Udin dan Benny. Ternyata pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Bagaimana caranya? Nih, si Ucup mendengarkan percakapan dua temannya. Si Ucup juga bingung anak-anak nih, di kepalanya banyak tanda tanya. Ting, 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 ting. Gimana ya, kok bisa sih pembagian diubah jadi bentuk perkalian? Nah, kalau anak-anak yang di rumah maupun yang di Zoom ingin tahu, dengarkan penjelasan dari bu guru berikut ini. Ada 6 buah bola. Bolanya putih karena bola pingpong ya. Saat kita memasukkan 6 bola ke dalam 3 kantong plastik, maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena terdapat 2 bola pada setiap kantong plastik. Jika kalimatnya kita balik, maka sebanyak 3 kantong plastik mendapatkan 2 bola pada setiap kantong. Kalimat matematikanya menjadi 3 kali 2 sama dengan 6. Ingat anak-anak, dalam perkalian kelompok kali isi ya, atau kotak kali isi. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Ada 3 kotak, masing-masing isinya 2. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena 3 dikalikan 2 sama dengan 6. Perhatikan contoh berikut ini. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Karena 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Nah, anak-anak yang di rumah maupun yang di virtual Zoom, sekarang kita latihan soal lagi ya, siap? Nah, tadi bahwa perkalian itu juga pembalikan dari pembagian, nah ya, kebalikannya. Contoh soal yang pertama, 9 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Bagaimana ya membalik dengan perkalian? Kita cari anak-anak, berapa dikalikan 3 sama dengan 9. Kita ingat nih perkalian 3. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. Berarti isinya 3 anak-anak. Dari sini dapat diartikan 9 dibagi 3 sama dengan 3.
karena 3 kali 3 sama dengan 9. Soal yang kedua. Anak-anak yang di virtual Zoom dan yang di rumah, ayo ikut menjawab ya. 15 dibagi 3, berarti kita cari anak-anak berapa dikalikan 3 sama dengan 15. Ada yang tahu enggak? 5, pinter sekali, betul sekali 5. Berarti 15 dibagi 3 sama dengan 5 anak-anak. Karena 5 dikalikan 3 itu sama dengan 15. Pinter, hebat. Sekarang soal yang ketiga. Ayo anak-anak yang di rumah jangan mau kalah nih ya. Ayo, 10 dibagi 2 sama dengan berapa ya? Kita cari nih. Berapa dikalikan 2 sama dengan 10. Ada yang tahu enggak? Berapa ya? 6. Berapa? 6. Yakin nih 6, yakin. Berapa? 5. Pinter, 5. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5 anak-anak. Karena 5 dikalikan 2 sama dengan 10. Soal yang terakhir ya. 18 dibagi 6. Kita cari anak-anak berapa dikalikan 6 sama dengan 18. Ayo siapa yang tahu nih, yang cepat jawab nih. Berapa? Ilham, berapa Ilham? 6, betul sekali. Berapa? Berapa Ilham? 3, pinter Ilham. Berarti 3, jawabannya betul, pinter ya. 18 dibagi 6 sama dengan 3 anak-anak. Karena 3 dikalikan 6 sama dengan 18. Nah anak-anak, telah sampailah kita pada kesimpulan hari ini. Yang pertama, pembagian adalah membagi benda menjadi beberapa kelompok dengan setiap kelompok sama banyak. Yang kedua, pembagian juga berarti pengurangan berulang sampai habis, sampai 0 ya. Dan yang ketiga, pembagian dan perkalian itu ada hubungannya karena bentuk pembagian dapat dirubah menjadi bentuk perkalian. Nah, untuk pendalaman materi pembelajaran hari ini, Bu Guru punya tugas untuk kalian. Ayo bisa difoto ya, supaya bisa dikerjakan nih. Dihitung 1, 2, 3, cekrik. Nah, sudah ya difoto ya. Tugas hari ini yang pertama adalah apakah pembagian itu? Dan yang kedua, tentukan hasil pembagian soal di bawah ini. A, 20 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Yang kedua, B, Dayu memiliki 18 boneka. Diberikan kepada Siti, Lani, dan Rara. Berapa boneka yang diperoleh masing-masing anak? Dan yang ketiga, ubahlah bentuk pembagian berikut ke bentuk perkalian. 24 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Karena titik-titik kali 4 sama dengan 24. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas ini, kalian bisa mengirimkan kepada bapak dan ibu guru kalian masing-masing. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu harap anak-anak paham dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ibu ucapkan untuk yang anak-anak yang di rumah maupun yang di virtual Zoom. Terima kasih ya sudah semangat belajar hari ini. Tetap selalu semangat belajar dimanapun. Tetap selalu menjaga kesehatan dan tetap selalu menonton acara kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.